Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito, Besamo Kita Sehat. Langsung saja kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan saraf terjepit. Saya pengen nanya nih ke Dokter Lisda, tentunya ada beberapa tantangan ya dok ya dalam untuk menangani saraf terjepit. Salah satunya yang paling penting dari tadi kita tekankan terkait dengan edukasi, terkait dengan pekerjaan, ataupun posisi tubuh juga sangat terkait. Biasanya edukasi yang diberikan itu apa aja dok, pada khususnya di puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama? Jadi sebenarnya edukasinya itu seperti yang kita bahas tadi ya dan dijelaskan oleh dokter Sri, terutama adalah dari fungsi beban mengangkatnya. Karena kan biasanya tadi kan kebanyakan pasiennya juga datang dengan riwayat pekerjaan ya, ada faktor pekerjaan seperti kuli panggul misalnya atau kebiasaan yang mengangkat beban yang berat tadi. Nah, biasanya kita memberikan edukasi itu tapi menjadi sebuah dilema juga dok, karena bagaimanapun juga itu adalah pekerjaan utama dari pasien gitu yang nggak mungkin juga ditinggalkan oleh pasien. Tapi tetap kita sebagai dokter yang ada di Faskes Prima kita wajib memberikan edukasi bahwa itu menjadi salah satu faktor penyebab atau faktor resiko yang bisa menyebabkan cedera pada saraf di tulang belakang tadi. Makanya biasanya kita ngasih tahu ke pasiennya itu diperbaiki polanya atau posisinya mungkin yang dijaga, atau tadi kalau pada dia bukan ngangkat berat, posisi duduknya yang lama misalnya kantoran dan lain sebagainya, itu dia butuh stretching tadi, kita berikan edukasi juga misalnya 10-15 menit untuk melakukan stretching karena itu cukup membantu juga ya dok ya. Nah, biasanya kita melakukan edukasi seperti itu. Oke, berarti biasanya terapi non farmakologi juga sangat diperlukan ya dok ya. Nah kalau dari dokter sendiri dok, untuk pasien saraf terjepit biasanya terapi non farmakologi apa aja sih yang disarankan dok? Apalagi yang bisa dilakukan di rumah oleh pemirsa Dokter Kito nih dok? Terapi non farmakologi itu lebih ke arah ini ya, olahraga ya, olahraga. Jadi pada pasien-pasien itu terutama untuk usia muda untuk mencegah terjadinya saraf terjepit ya, sama kayak dokter itu Lisda tadi ya, postural ketika menjaga postur tubuh saat duduk atau berdiri atau menjaga tempat tidurnya, kemudian olahraga core exercise seperti sit up atau plank itu bisa membantu menjaga postur tubuhnya, kemudian jalan kaki, menjaga berat badan tetap ideal, itu sangat membantu untuk mencegah terjadinya saraf terjepit gitu. Oke, seperti yang kita tahu tadi faktor risikonya salah satunya obesitas atau berat badan berlebih. Jadi memang harus sama gaya hidup ya, pada laki-laki itu hindari rokok gitu. Hindari rokok juga. Ternyata rokok, berat badan itu sangat terkait dengan saraf terjepit ya dok ya. Nah kalau misalnya untuk terapi farmakologi nih dok, ternyata banyak sekali masyarakat ini yang stigmanya masih gini dok. Biasanya kalau misalnya sakit sedikit pergi ke warung mau belinya obat Dexa dok. Banyak sekali yang sakit dikit belinya Dexa. Sebenarnya stigma ini benar nggak sih dok? Apakah stigma masyarakat ini harus dirubah dengan obat dewa ya, katanya Dexa ini bisa menyembuhkan segala jenis penyakit dok. Benar. Gimana tuh dok? Jadi memang banyak sekali pasien yang datang ke kita itu udah dengan muka sembab kan, ketika kita ronsen itu tulang kropos itu. Jadi memang dexamethasone atau itu salah satu jenis steroid yang memang kita gunakan untuk mengobati saraf terjepit ya, saraf terjepit atau proses peradangan ya dok ya. Jadi tapi itu kan ada tulisannya harus dengan resep dokter loh bu gitu. Jadi bukan dibeli sendiri gitu. Jadi pemberian itu harus dengan misalnya dengan sesuai indikasi, sesuai dosis. Jadi penggunaan juga tidak dalam jangka waktu yang lama. Kalaupun dalam jangka waktu yang lama nanti kita akan lakukan kayak seperti tapering dosisnya. Jadi pasien tidak sampai kecanduan karena efek dari steroid itu sendiri itu sangat berbahaya, bisa muka bulan atau moon face, bisa keropos tulangnya, bisa mengganggu jantung, ginjal, pembuluh darah kita menjadi rapuh. Itu efeknya jelek sekali. Oke, ternyata side effect-nya sangat banyak ya dok. Iya. Berarti dia kayak menyembuhkan sesaat yang mungkin bikin badan enak ya dok ya. Kalau misalnya ada nyeri-nyeri enak. Nikmat sesaat, sakitnya lama kalau saya. Bisa tulang keropos gitu juga ya dok ya. Kalau misalnya terlalu sering mengkonsumsi Dexa. Dan ternyata pemirsa kalau untuk Dexa ada tapering off kalau kata dokternya, atau kayak dikurangi sedikit-sedikit sampai nanti berhenti ya dok. Dan nggak boleh dibeli sendiri di apotek nih, jadi harus dengan resep dokter. Harus dengan resep dokter, nggak boleh sembarangan lagi nih pemirsa Dokter Kito, karena udah nonton Dokter
kita nggak boleh sembarangan lagi ya dok ya. Iya. Nah tadi terkait dengan prognosis dok, gimana sih sebenarnya angka harapan hidup bagi orang-orang yang mengalami saraf terjepit? Apakah mereka masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari mereka dengan baik dan bisa tetap berolahraga dengan baik nih dok? Jadi banyak saraf terjepit ini mengalami perbaikan, sembuh ketika kita mendapatkan terapi yang cepat, tepat, ya, dan dengan melakukan seperti istirahat yang cukup selama 4-6 minggu gitu, terus latihan fisik yang benar dan dibantu dengan fisioterapi tentunya ya. Kemudian tapi ada sepertiga dari pasien, sepertiga atau 30-35% pasien yang akan mengalami nyeri berulang setelah perbaikan di awal. Tapi ada juga sebagian kecil dari pasien yang sudah mendapat terapi konservatif tapi tidak mengalami perbaikan, itu tindakan injeksi steroid atau dengan operasi itu bisa dipertimbangkan juga untuk prognose yang lebih baik. Oke, tentunya bukan akhir dari hidup ya dok ya. Bukan ya dok, ini masih banyak sekali yang dapat masih dilakukan. Banyak step-stepnya. Jika tidak mampu dengan obat, kita pilih obat, kita combine antara obat dengan fisioterapi. Nanti kalau misalnya antara obat dan fisioterapi belum ada perbaikan, pasien dibantu dengan injeksi steroid, kortikosteroid. Nanti kalau tidak mampu dengan tindakan invasif, pilihan lagi ada tindakan operasi. 95% pasien setelah melakukan tindakan yang tepat atau pengobatan tepat itu bisa mengalami perbaikan. Oh, sampai 95%. Hanya 5% yang dengan gejala sisa, tapi ya itu harus tepat obat, tepat indikasi gitu. Berarti harus juga disiplin pasien juga. Berobatnya juga bener ya dok ya, kontrol rutin dan juga berobat ke dokter, apalagi yang memang dokter spesialis saraf kalau misalnya memang sudah terdeteksi saraf terjepit. Nah kalau misalnya untuk pasien yang sudah mengalami saraf terjepit nih dok, kalau misalnya olahraga yang bisa dilakukan, olahraga ringannya apa aja dok? Olahraga ringan yang bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan saraf terjepit, yang pertama stretching ya, stretching. Kemudian kalau saya lebih sering menyarankan pasien untuk melakukan olahraga yoga atau pilates gitu. Kemudian renang. Ya, itu sangat membantu untuk perbaikan dan relaksasi ototnya. Kalau misalnya diurut nih dok, biasanya banyak sekali orang yang sakit pinggang nggak tahu nih diagnosisnya apakah saraf terjepit atau memang low back pain biasa. Diurut boleh nggak sih dok sebenarnya? Jadi ketika pasien itu diurut itu kan mendapatkan penekanan ya di daerah tulang belakangnya ya. Jikalau penyebab saraf terjepitnya itu efek dari osteoporosis, ketika dilakukan penekanan kan apakah tidak semakin rusak tuh si diskus gitu, apakah tidak makin tertekan tuh si nukleus pulposusnya gitu. Jadi bijaklah memilih terapi apalagi untuk diri sendiri. Nggak boleh sembarangan urut ya dok ya, apalagi kayak sekarang tuh dikit-dikit sakit pinggang urut, kalau patah urut, semuanya urut deh, pokoknya urut dulu baru dokter nomor 2. Nggak boleh ya, tapi harus tahu dulu penyebab dari saraf terjepitnya tuh apa. Oke, yang penting indikasinya tepat ya dok ya, bukan nggak boleh, tapi memang ada beberapa yang tidak disarankan untuk diurut. Nah kalau di vaskes sendiri dok, itu tentunya ada beberapa indikasi untuk rujuk terkait dengan saraf terjepit. Biasanya kasus yang seperti apa sih dok? Biasanya langsung dirujuk ke dokter spesialis saraf? Biasanya sih kita kalau yang sudah 2 atau 3 kali pengobatan Syifa. Jadi kayak tadi rangkaiannya kalau yang ada di vaskes primer kan kita mulai dari wawancara medis, kemudian beberapa pemeriksaan fisik, kemudian mengarah ke sana. Tapi kita tentunya berikan dulu analgetik atau anti nyeri dulu untuk mengurangi simptomatik atau gejalanya, dan ketika kita observasi biasanya kita suruh dalam jangka waktu kurang lebih 3 hari, nanti kalau ada perubahan kontrol lagi. Kemudian setelah itu kita observasi lagi, masih belum ada perubahan, itu biasanya kita langsung konsulkan ke dokter spesialis saraf. Karena biasanya seperti kata dokter Sri tadi, semakin cepat dengan pengobatan yang tepat, tentu outcome-nya akan semakin baik juga. Oke, tentunya kontrol rutin juga sangat penting ya dok ya, memang nggak bisa dalam sekali langsung sembuh ya dok. Nah itu sebenarnya menjadi pertanyaan banyak dari pasien juga nih dok sebenarnya. Harus berapa kali sih dok? Kadang pasien tuh datang sudah di fisioterapi, tapi di stopnya sendiri dok, bukan atas indikasi dokter, tapi karena dia bilang udah jenuh, udah berkali-kali gitu. Nah itu sebenarnya harus berapa lama sih dok kurang lebih jangka waktu yang mungkin diperlukan oleh pasien untuk pemulihan?
Jadi pengobatan dari saraf terjepit ini sebenarnya perlu edukasi di awal ketika kita mendapati pasien ini dan curiga ke arah saraf terjepit, itu kita harus benar-benar mengedukasi kalau nyeri saraf terjepit ini nyerinya lama, nyerinya kronik bisa mingguan, bahkan hitungannya tahun. Jadi pengobatannya pun mungkin ada beberapa pilihan atau step-step yang harus kita lakukan seperti yang saya bilang tadi. Jadi tidak seperti demam yang diberikan parastamol terus langsung turun. Nyeri saraf itu tidak seperti itu. Cukup complicated. Jadi pemberian analgetik yang tepat, kemudian pemilihan terapi yang tepat itu cukup sangat membantu untuk mendapatkan outcome yang lebih baik ya. Jadi dan pasiennya juga harus disiplin, mengikuti saran yang kita sarankan untuk mengurangi angkat beban berat, kemudian menjaga postur tubuhnya, terus mengganti alas tidurnya jika terlalu empuk dengan tempat tidur yang cukup keras atau yang mendukung dari postur tubuh kita, kemudian melakukan exercise ringan, kemudian menjaga berat badan ideal dan memperbaiki nutrisinya untuk memperbaiki konsistensi tulangnya gitu. Oke, baik, banyak sekali ya dok ya, dari pencegahan sampai dengan pengobatan yang tepat ini sangat penting ternyata untuk pengobatan saraf terjepit. Tentunya banyak sekali pemirsa informasi yang sudah kita dapatkan baik dari dokter Lisda dan juga dokter Sri. Tentunya sangat bermanfaat ya dok. Terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktu untuk pemirsa dokter kita di rumah. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di akhir segmen. Ternyata pengobatan yang tepat ini sangat penting untuk saraf terjepit. Saya Siva Nabila mohon undur diri dari Dokter Kito. Bersama kita sehat, sampai jumpa di episode berikutnya.